Baik, kita akan membicarakan tentang permasalahan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran di sekolah, terutama di SMA. Eh, karena bidang studi yang saya ajarkan adalah bahasa Inggris, maka permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah siswa itu eh, jarang sekali mau berbicara dalam bahasa Inggris. Ini masalah yang muncul ketika siswa tidak mau berbicara bahasa Inggris dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa itu hanya belajar bahasa Inggris dalam bentuk teori tanpa praktik. Yang kedua, siswa tidak percaya diri. Yang ketiga, terlalu fokus pada grammar. Yang keempat, terlalu fokus pada kata. Ini masalah-masalah yang sering muncul ketika pembelajaran bahasa Inggris berlangsung, terutama ketika siswa itu eh, diharapkan untuk berbicara di depan. Jadi ada 4 permasalahan utama yang sering muncul dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masalah-masalah ini juga sebetulnya bisa terjadi dalam pembelajaran bahasa asing lain, ya, dan juga bahasa daerah gitu. Tapi karena memang fokus kita dalam bahasa Inggris, maka ini yang sering terjadi, gitu, tanpa mengesampingkan masalah-masalah juga yang suka muncul di mata pelajaran bahasa asing yang lain. Dari keempat masalah ini, mari kita akan telaah eh, satu persatu. Yang pertama, siswa itu biasanya belajar dalam bentuk teori. Iya, betul. Jadi bukan berarti tanpa praktik. Praktiknya ada, tetapi hanya sebatas guru mempraktikkan, gitu. Guru itu hanya mempraktikkan saja dan siswa tidak mengikuti. Jadi seperti pembelajaran satu arah gitu. Teori sudah, siswa juga paham mengenai teori, tetapi ketika untuk praktik, siswa tidak eh, belajar lebih lanjut gitu. Jadi permasalahan pertama yang muncul adalah mereka hanya belajar bahasa Inggris dalam bentuk teori tanpa praktik. Mereka menguasai materi bisa, tetapi ketika dalam mempraktikannya mereka akan sangat kesulitan. Yang kedua itu tidak percaya diri. Ya, permasalahan yang sering muncul. Bahkan jangankan dalam pelajaran bahasa Inggris, pelajaran hampir semua pelajaran ketika siswa dituntut untuk bicara di depan publik, mereka itu kurang percaya diri atau bahkan tidak percaya diri sama sekali. Yang ketiga, terlalu fokus pada grammar. Nah, ini permasalahan yang sebetulnya klasik karena bahasa Inggris itu memang ada pelajaran grammarnya, yaitu pelajaran mengenai unsur kebahasaan, dan siswa itu seperti terbebani gitu pada grammar karena memang grammar itu menuntut eh, pemahaman yang pasti gitu. Seperti dalam matematika itu ada rumus atau ada hukum pasti dalam matematika seperti 2 tambah 2 4. Nah, seperti itu. Dan siswa itu karena terlalu fokus pada grammar yang sebetulnya grammar itu membutuhkan waktu, sedangkan pada kenyataannya kita itu agak sedikit kesulitan untuk meluangkan waktu mempelajari grammar, maka akan membuat siswa sendiri enggan untuk berbicara. Karena mereka melihat dari kita, kalau kita melihat dari poin duanya, mereka tidak percaya diri. Kenapa? Karena terlalu fokus pada grammar. Mereka merasa bahwa grammarnya masih berantakan, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk berbicara di depan publik. Yang keempat adalah terlalu fokus pada kata. Kata itu maksudnya adalah dalam kaitan perbendaharaan kata, banyaknya kosakata yang dikuasai, ataupun pronunciation, pengucapan kata. Jadi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pengucapan kata itu bukan agak ya, tapi memang berbeda. Ada beberapa kata yang berbeda pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Sehingga ketika mereka melafalkan satu kata bahasa Inggris menggunakan pelafalan bahasa Indonesia, akan mengundang reaksi dari teman-temannya yang lain ataupun bahkan gurunya yang mendengarkan. Dan itu yang akan mempengaruhi mereka
untuk berbicara bahasa Inggris di depan publik, begitu. Dari 4 masalah yang ini, bagaimana cara mengatasinya? Eh, Solusi permasalahannya ialah yang pertama untuk bagaimana kenapa bagaimana menyiasati ketika siswa hanya belajar teori dan praktik adalah dengan cara meningkatkan tingkat partisipasi siswa. Eh, Memang agak sulit ya karena guru itu pasti akan memaksa siswa untuk berbicara, sedangkan siswanya sendiri tidak tidak mau dipaksa gitu. Cuman ketika paksaan itu akan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga akan mendapatkan reaksi positif atau bahkan akibat yang positif untuk siswa itu sendiri, maka mereka akan menjadi terpacu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dengan caranya bagaimana? Seimbangkan antara teori dan praktik dan juga tingkatkan tingkat partisipasi siswa. Guru harus selalu memberi kesempatan pada siswa untuk berbicara apapun itu. Yang penting berbicara saja dulu. Ketika itu eh, mereka mulai berbicara, maka akan berlanjut ke dalam pembicaraan yang selanjutnya, yang berikutnya. Untuk solusi nomor 2 ialah tentang kurangnya percaya diri adalah memberikan dorongan kepada siswa dan lingkungan terdekatnya. Ketika kita memberikan dorongan kepada siswa mungkin menjadi hal yang wajar karena memang itu sudah seharusnya guru itu berikan dorongan kepada siswa. Tetapi bagaimana dengan lingkungan terdekatnya? Nah, ini yang sebetulnya menjadi masalah yang cukup pelik ya. Karena tingkat kepercayaan diri siswa itu sebetulnya bergantung pada lingkungan terdekatnya, yaitu teman dekat ataupun orang-orang yang ada di dekatnya ketika mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Reaksi-reaksi mereka ketika mendengarkan seseorang berbicara bahasa Inggris itu akan mempengaruhi kelanjutan mereka, apakah mereka akan lanjut atau tidak dalam berbahasa Inggris. Maka kita juga harus memberikan pengertian pada lingkungan terdekatnya, seperti teman-temannya. Ketika ada temannya berbicara di depan publik, apapun pembicaraannya, tolong berikan reaksi yang positif. Begitu. Apakah itu pekerjaan yang mudah? Tidak. Ya, tidak mudah. Kenapa? Karena memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengubah kebiasaan mengejek, kebiasaan semacam seperti senyum sinis gitu, atau kebiasaan-kebiasaan yang eh, termasuk ke dalam kategori merendahkan seperti itu. Jadi kita selain memberikan dorongan kepada siswa, kita juga harus memberikan dorongan dan pengertian kepada lingkungan terdekatnya bahwa apa yang siswa itu lakukan adalah hal yang benar dan kita harus dukung. Ketika dukungan itu datang, maka siswa yang berbicara dalam bahasa Inggris akan merasa bahwa usahanya itu tidak sia-sia dan mereka akan berlanjut untuk berbicara di lain kesempatan. Yang ketiga, mengenai grammar ya. Siswa terlalu fokus pada grammar. Nah, itu dia. Eh, Memang kita terkungkung pada pembelajaran masa lalu mungkin ya. Ini yang saya rasakan ketika saya belajar bahasa Inggris. Guru saya menekankan penguasaan grammar gitu. Dengan memberikan pengertian bahwa grammar itu hanya penunjang dalam berbahasa Inggris, maka itu juga akan mengubah paradigma pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri gitu. Jadi dalam pembelajaran yang biasanya guru itu menekankan grammar bahwa grammar itu penting, grammar itu akan menunjang pembicaraan, grammar itu akan menunjang kualitas bahasa, itu bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Karena inilah yang akan membuat mereka itu enggan berbicara bahasa Inggris karena grammar itu menjadikan kategori pembelajaran yang cukup sulit. Karena kalau memang kita perhatikan pembelajaran bahasa Inggris itu salah satu yang cukup menyulitkan adalah grammar. Kajian gramatika itu memang cukup menyulitkan karena memang bahasannya banyak dan memang butuh pengertian yang lebih mendalam gitu. Karena butuh pengertian yang mendalam, maka waktu yang diperlukan juga
harus lebih panjang waktunya gitu. Kita tidak bisa mempelajari grammar itu dalam waktu yang singkat ke semua grammar. Dan biasanya yang menjadi masalah mereka itu adalah tenses gitu karena memang bahasa Inggris itu mengenal keterangan mengenal waktu. Nah, karena kesulitan itulah gitu. Dan kita harus memberikan pengertian kepada siswa bahwa grammar itu hanya penunjang berbicara dalam bahasa Inggris. Kenapa penunjang? Karena dalam berbicara itu yang penting maksud dari si pembicara itu bisa dipahami oleh si pendengar. Jadi pendengar mengerti maksud dari si pembicara. Ketika pembicaraan itu bisa menjadi pembicaraan dua arah, komunikasi dua arah, maka grammar yang asalnya menjadi penghalang itu sudah tidak akan eh, eh, sudah berubah menjadi sesuatu hal yang bisa diabaikan karena selama pembicaraannya masih tetap berlangsung, kita bisa mengesampingkan grammar selama pembicara dan pendengar itu saling memahami maksud satu sama yang lain. Permasalahan yang keempat adalah tentang perbendaharaan kata. Kaitannya dengan bertambahnya kosakata itu adalah seperti ini. Kita tidak bisa eh, memperkaya diri sendiri itu dalam waktu instan. Semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Jadi pengertian, memberikan pengertian bahwa semua akan datang pada tepat pada waktu. Pada waktunya adalah jadi siswa itu akan banyak menguasai kata-kata bahasa Inggris itu seiring dengan waktu. Apabila mereka sering menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi tidak bisa mereka dengan instan tiba-tiba menjadi kaya grammar. Apalagi memaksakan diri untuk menghafalkan kamus itu menjadi sesuatu yang hampir tidak mungkin begitu karena siswa kita itu bukan robot. Dan memang segalanya itu butuh waktu. Jadi ketika waktunya itu datang dan mereka juga akan paham bahwa perbendaharaan kata mereka akan bertambah seperti itu. Nah, jadi dalam solusi-solusi ini yang akan bisa membuat siswa kita itu menjadi memiliki keinginan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, akan mengurangi masalah-masalah itu. Mudah-mudahan solusi di sini bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.